5 hari lagi menjelang momentum penting yang tentunya udah ditunggu-tunggu oleh holder kripto. Apalagi kalau bukan pelantikan Donald Trump. Nah, seperti kita tahu, jadwal untuk pelantikan Donald Trump itu kurang lebih di tanggal 20 Januari 2025. Dan video ini direcord pada tanggal 15 Januari 2025. Apakah akan ada angin segar untuk pasar kripto? Dan di video kali ini juga aku akan sharing mengenai satu pola yang sempat terbentuk sebelumnya ya secara histori di harga Bitcoin. Sekarang pola itu berpotensi tercipta lagi teman-teman. Dan apa kira-kira artinya? So langsung aja yuk kita bahas. Nah, di sini memang sebenarnya pasar kripto sudah mulai kelihatan ada recovery ya setelah beberapa hari yang lalu diterpa badai. Dan seperti kita ketahui juga kemarin itu Bitcoin sempat diperdagangkan di bawah 90.000 alias kemarin itu sempat di 89.000 US dollar. Namun setelah itu Bitcoin langsung nanjak teman-teman ya. Per hari ini sudah ada kenaikan sekitar 2,78%. Diikuti juga altcoin ya. Dan di sini mungkin pemenangnya itu ada XRP seperti yang beberapa hari lalu kita bahas ya. XRP ini ada kemungkinan, ada potensi besar untuk kedepannya bisa mengalami kenaikan kembali. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa tonton dulu ya di video aku sebelumnya membahas tentang XRP. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk trending coin di sini sudah ada Trump, AIXBT, CBK dan XRP tentunya ya. Untuk global market cap di sini sudah ada kenaikan sebanyak hampir 3%. Kemudian untuk kapitalisasi pasar ini sudah di 3,37 triliun lagi. Kemarin sempat drop ya di bawah itu. Fear and greed sekarang masih di level netral. Artinya memang kita nggak perlu terlalu takut ya teman-teman. Dan netral itu juga mengisyaratkan adanya potensi bullish. Dan tentunya juga tetap ada potensi bearish teman-teman. Jadi memang sekarang ini pasar itu masih mencari jati diri ya, karena seperti kita lihat juga kan dari secara cerminan harganya itu Bitcoin lebih cenderung ke arah sideways seperti itu ya. Sekarang ini Bitcoin sudah mulai recover dan kalau teman-teman perhatikan pada tanggal 13 Januari kemarin Bitcoin itu sempat drop diperdagangkan di bawah 90.000. Tentunya juga ada kekhawatiran ya. Tapi setelah itu Bitcoin langsung rebound, langsung ada recover. Pada saat video ini dibuat sedang mencapai level harga yang cukup tinggi ya selama beberapa hari terakhir ini. Nah, untuk skenario penurunan di bawah 90.000 sebenarnya juga aku sudah sempat sampaikan di channel Telegram. Jadi nggak ada kata ketinggalan ya, ataupun nggak ada kata ketinggalan informasi kalau teman-teman join ke channel Telegram aku. Dan itu channel Telegram bukan channel komersial ya. Channel itu khusus dibuat untuk memberikan informasi penting terupdate kalau misalnya aku lagi nggak bisa bikin YouTube seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum gabung mungkin boleh langsung aja join ya, untuk linknya ada di deskripsi. Memang sebenarnya kemarin itu sempat ke 89.000. Mungkin juga itu menjadi salah satu momentum di mana Bitcoin itu mengambil likuiditas, karena setelah itu kalau kita perhatikan dia langsung mantul ya dengan cukup keras. Dan untuk tertingginya di sini Bitcoin masih sama di 108.268. Yang mana itu adalah level ATH dari Bitcoin. Sekarang kita fokus dulu ke berita ataupun fundamental ya, dimana memang seperti kita ketahui 5 hari lagi pada tanggal 20 Januari 2025, dimana memang akan ada pelantikan Donald Trump ya sebagai presiden di Amerika Serikat di tahun 2025 ini. Di bulan November lalu, Trump baru memenangkan pemilihan aja pasar kripto langsung bereaksi dengan sangat positif. Nah, harapannya ketika ada pelantikan Donald Trump, ini juga bisa membawa angin segar dan juga bisa menjadi berita positif untuk pasar kripto. Nah, cuma memang di sini teman-teman ada beberapa berita penting lainnya ataupun data penting lainnya yang sebetulnya mesti kita tunggu, karena ini juga kemungkinan besar akan berdampak ke pasar. Selain dari berita pelantikan Donald Trump yang mungkin bisa memberikan dampak positif. Nah, salah satunya adalah di tahun 2025 ini banyak beredar berita kalau katanya The Fed itu tidak akan memangkas suku bunga, di mana seperti kita ketahui, penurunan ataupun kenaikan suku bunga merupakan salah satu faktor yang bisa menggerakkan pasar teman-teman. Salah satunya ini bisa berdampak juga ke harga Bitcoin. Dan di 2024 lalu,
Kenapa pasar kripto menyaksikan momentum bullish? Karena pada tahun tersebut terjadi penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Ya, dimana seperti kita tahu kemarin itu suku bunga sempat di 5%-an ya. Lalu drop sampai sekarang itu berkisar di 4,25%. Kenapa narasi ini sekarang mulai muncul, di mana kemungkinan besar di 2025 ini pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed itu tidak akan terjadi. Nah, karena memang muncul berita ya bahwa angka inflasi itu diperkirakan akan meningkat lagi teman-teman, sehingga mungkin ini akan menjadi salah satu tantangan ya bagi pasar kripto untuk bisa melaju gitu ke depannya ya. Dan sekarang untuk kisaran suku bunga itu di 4,25% hingga 4,5%. Jadi kalau misalnya teman-teman juga notice ya ke data tenaga kerja itu kemarin sudah mulai ada recover lagi tuh. Dari yang tadinya sempat drop ya ke di bawah 20.000 tenaga kerja, kemudian naik lagi, sekarang udah berkisar di 200 ribuan lagi teman-teman untuk angka tenaga kerja. Nah ini sebenarnya yang menjadi salah satu faktor ya mungkin kedepannya suku bunga itu tidak akan diturunkan karena sekarang itu perekonomian di Amerika Serikat masih cukup strong. Bahkan itu juga tercermin dari angka inflasi yang mungkin bisa mengalami kenaikan lagi yang didukung sebelumnya oleh data tenaga kerja yang cukup tinggi. Nah cuma kita lihat nih apakah berita ini sesuai gitu ya dengan ekspektasi pasar saat ini. Untuk FOMC meeting nanti yang tentunya akan ada keputusan suku bunga itu hadir di 28 Januari sampai dengan 29 Januari 2025. Yang pasti itu tiba setelah pelantikan Donald Trump ya teman-teman. Dimana ini kurang lebih 8 hari setelah pelantikan Donald Trump. Jadi mungkin ini adalah salah satu momentum yang harus kita antisipasi juga gitu teman-teman ya, yang lebih mengarah kepada sentimen negatif. Karena itu tadi ya, pada waktu FOMC diperkirakan The Fed tidak akan memangkas suku bunga. Dan itu bisa menjadi narasi yang kurang bagus gitu untuk pasar kripto. Kemudian kita lihat nih, perkiraan hasil dari polling CME Group ya di FedWatch Tool itu menyebutkan 97,3% anggota CME memberikan votingnya di mana mereka percaya kemungkinan besar suku bunga tidak akan turun. Jadi 97,3% itu memilih suku bunga nanti masih akan stay di 425 sampai 450 basis point, teman-teman. Itu artinya suku bunga masih sama seperti sebelum-sebelumnya gitu, di mana The Fed kemarin memang sempat memangkas ya dari 450 ke 425, artinya ada pemangkasan 25 basis point, tapi kemungkinan besar untuk FOMC kali ini tidak akan ada teman-teman berdasarkan hasil polling dari CME Group. Apa sih faktor yang menyebabkan suku bunga bisa naik atau suku bunga bisa turun? Ya sudah pasti teman-teman, nggak lain dan nggak bukan adalah data inflasi alias data CPI, dimana kalau kita perhatikan teman-teman, diperkirakan untuk data yang akan keluar di bulan Januari tanggal 15, yaitu hari ini teman-teman pada saat video ini direcord, ada perkiraan data inflasi akan meningkat dari yang sebelumnya itu 2,7%, forecast ataupun data perkiraan menjadi 2,9%. Ini untuk data CPI yang year over year-nya teman-teman. Itu berarti ada perkiraan inflasi akan naik seperti itu ya, dan semakin mempertegas dugaan orang-orang bahwa kemungkinan besar suku bunga juga tidak akan mengalami penurunan. Karena The Fed masih berpikir ya, ekonomi masih belum baik-baik saja nih, dari data inflasinya aja masih tinggi gitu. Gimana caranya mereka ingin terus menurunkan data inflasi ini? Ya salah satu caranya dengan suku bunga yang masih relatif tinggi. Tapi di sini teman-teman, sebelumnya itu sudah terbit data PPI, Producer Price Index, yang sebenarnya tuh biasanya data ini tuh rilis setelah data CPI. Tapi ini data PPI dulu yang dirilis. Jadi keduanya memiliki korelasi yang erat gitu. Ketika CPI turun, biasanya PPI juga turun. Dan sebaliknya, ketika CPI naik, PPI juga biasanya naik. Nah, ini PPI memberikan isyarat teman-teman bahwa data asli dari PPI yang rilis di 14 Januari kemarin itu mengalami penurunan dari yang sebelumnya 0,4% menjadi 0,2%. Yang mana sebenarnya ini menimbulkan kebingungan juga teman-teman.
Kalau PPI-nya aja turun, maka ada kemungkinan CPI juga bisa mengalami penurunan seperti itu ya. Tapi ya kita masih wait and see, menunggu untuk hasil realnya tuh seperti apa. Dan kalau misalnya nanti data CPI sampai mengalami penurunan mungkin di bawah 2,7%, itu artinya kita dapat angin segar lagi teman-teman ya. Dari The Fed, kemungkinan besar ya ketika dia melihat wah inflasi sudah turun, maka ada potensi suku bunga juga bisa turun. Itu berarti pasar kripto dapat angin segar lagi teman-teman. Tapi sebaliknya kalau justru data CPI-nya sesuai dengan dugaan yaitu tinggi ya, ada kenaikan, maka mungkin prediksi dan dugaan orang-orang untuk tidak adanya pemangkasan suku bunga benar adanya dan bisa terjadi, bahkan bisa memberikan sentimen negatif untuk pasar kripto. Jadi pada intinya kita tunggu aja teman-teman ya. Sekarang kita fokus dulu aja ke pelantikan Donald Trump yang tersisa 5 hari lagi, yang mana kemungkinan besar itu bisa menjadi sentimen positif bagi pasar kripto. Nah sekarang kita langsung masuk aja nih ke analisa teknikalnya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ya, aku sudah menemukan sebuah pola yang mirip sekali dengan pola yang terbentuk pada sekitar bulan Desember menuju ke Januari 2024 lalu teman-teman. Di mana momentum ini bertepatan dengan adanya perilisan ETF Bitcoin. Dan setelah itu disusul juga dengan perilisan ETF Ethereum. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya Bitcoin itu sebelumnya ya sudah mengalami breakout dari zona sideway-nya di resisten sekitar 31.000. Kemudian dia mengalami kenaikan hingga mencapai level 49.200. Jadi nyaris ke 50.000. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu Bitcoin membentuk sebuah pola yang sebenarnya banyak diantisipasi, ini mirip dengan pola head and shoulders teman-teman ya. Dan kemudian dia sempat mengalami drop juga dari sekitar level 49.000 ini hingga menuju ke sekitar level 38.600 dan ini ada penurunan sekitar 21,21% teman-teman ya, minusnya. Lalu setelah itu dia ada recovery dan membentuk V-shape recover teman-teman. Kalau kalian perhatikan ada yang bilang juga ini inverted head and shoulders ya. Dan akhirnya dia breakout teman-teman, berhasil keluar dari zona 49.000 ini dan berhasil mencapai level 52.000. Lalu ada retest lagi ke 50.000 sampai akhirnya setelah dia breakout dari 49.000 ini, Bitcoin mengalami kenaikan hingga kurang lebih 49% teman-teman ya, dimana memang pertama kalinya itu Bitcoin mencapai level 72 sampai dengan 73.000 pada sekitar bulan Maret ya 2024, dimana memang pada saat itu lagi rame nih perilisan ETF Bitcoin. Nah kemudian setelah itu Bitcoin sideway lagi, lalu akhirnya breakout teman-teman ya. Nah ini pola yang sama tercipta lagi teman-teman, kurang lebih ini adalah pola yang tadi kita lihat dan temukan di bulan Januari 2024. Apakah sama? Nah, kalau kita lihat kurang lebih seperti ini ya. Jadi kemarin itu Bitcoin sempat mencapai level 108.000 sampai akhirnya dia drop dan mencapai level 89.000 teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini untuk total penurunan yang terjadi ya setelah dia mencapai level 108.000 menuju ke 89.000 itu adalah 16,85%. Nah, pertanyaannya apakah kita akan melihat kembali penurunan dari harga Bitcoin? Overall, kalau di sini aku buat skenario ya teman-teman di channel Telegram, itu memang sebetulnya Bitcoin ada possibility untuk menuju worst case-nya itu ke 87.000. Nah, cuma kemarin itu baru di sekitar 89.000 aja dia udah langsung mantul gitu teman-teman ya. Kita ukur ya teman-teman kenaikan yang terjadi setelah Bitcoin itu recover. Di sini dia mengalami kenaikan sampai kurang lebih tuh 52.000 dan kemudian mungkin kita coba pindahkan ya, kalau memang pola ini benar-benar sama teman-teman seperti yang terjadi pada Januari 2024 sebelumnya, maka mungkin ya Bitcoin bisa mencapai level 120.000 gitu ya, setelah kemarin itu mengalami drop yang cukup parah sampai dengan 89.200. Nah, tapi dengan catatan Bitcoin sudah selesai gitu ya dengan penurunannya yang terjadi hingga ke 89.000 itu teman-teman.
Nah, kalau memang dia sudah selesai dan dia berhasil recover untuk saat ini, maka ada kemungkinan kita akan mengikuti pola yang sama seperti di Januari 2024, teman-teman. Dengan narasi itu tadi ya, pelantikan Donald Trump pada sekitar tanggal 20 Januari 2025. Ya, apakah itu akan terjadi? Let's see, teman-teman. Tapi overall, kalau kita lihat lagi nih secara garis besar, di sini aku menggunakan chart logaritmik ya, jadi tidak aritmatik lagi. Kemarin banyak yang komen juga, Kak, kalau di kripto kita enaknya pakai chart yang logaritmik aja. Oke, di sini kita ikutin aja. Dan overall di sini sebenarnya Bitcoin sudah membentuk harmonic pattern ya, di mana banyak yang bilang juga ini adalah pola rising wedge secara garis besar, di mana kemungkinan besar kita akan menyelesaikan wave ketiga dari si pattern rising wedge ini, teman-teman. Dan ada possibility wave ketiga ini terletak di level 250 ribuan ya untuk area resistennya. Let's see, teman-teman, kalau misalnya memang Bitcoin masih merealisasikan pattern ini, maka sebenarnya kenaikan atau pergerakan itu belum selesai ya, maka kita ada kemungkinan untuk melihat rally ke depannya akan terjadi lagi pada harga Bitcoin. Ya, salah satunya itu tadi penunjangnya kalau kita cek dari segi time frame kecilnya, Bitcoin ada kesamaan pola seperti yang terbentuk pada Januari 2024 lalu. Kurang lebih itu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi jangan lupa disclaimer, apa yang aku sampaikan pada video ini bukan saran keuangan ya. Jadi please untuk lakukan riset lagi sebelum kalian mengambil keputusan apapun. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.